semuanya, kembali lagi di Necis Bisa Podcast, tempat kita ngobrol seru seputar kehidupan sekolah, cerita menarik, dan hal-hal yang pastinya relate banget sama buat kita semua di sini nih. Jadi kali ini tuh aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Kak Golagong. Halo Kakak. Necis Bisa. Necis Bisa ya, ngelihat Necis Bisa podcast lebih tepatnya Pak ya. Gitu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Kabarnya senang sekali. Tadi pagi kan, Iya. dengan 1060 orang. Betul. Di gerakan literasi sekolah, terus pelatihan 50 orang ya. Betul. Pelatihan menulis puisi esai. Tiba-tiba ada podcast. Waduh, menarik. Iya. Tadi juga berbarengan dengan launching buletin ya Pak, buletin iya, SMP Negeri buletin 1 tadi. Cilimus. Iya. Ya. Terima kasih Bapak udah menyempatkan waktu hadir di SMP Negeri 1 Cilimus. Iya. Sebenarnya dari waktu Bapak datang, mulai dari masuk pintu gerbang gitu ya Pak, udah penasaran nama Golagong ini tuh nama pena gitu ya, Ya, Pak ya. nama Tapi pena. asal muasalnya itu seperti apa gitu Pak? Iya, ini penting buat adik Gen Z ya. Iya, adik Gen Bahwa Z. melakukan sesuatu itu harus restu orang tua. Resto Jadi orang waktu tua. saya di Kompas, di Majalah Hai, kelompok Kompas Gramedia, saya ada satu karya novel Balada Siroy. Saya diminta untuk mencari nama pena karena nama asli saya Heri Hendrayana Haris itu Iya. tidak marketable gitu ya. Kurang nendang. Kurang Nah, nendang. saya minta izin sama bapak sama emak. Lalu mereka sebetulnya kecewa karena ingin nama yang asli dari orang tua tuh tercantum. Betul. Nah, jadi kata bapak, oh Gol ya, kamu karyanya masuk di Majalah Hai. Kata bapak tuh Gol. Kata emak, kalau kamu menulis harus seperti bunyi gong. Gong menggema. Jadi menggema itu dimaksudkan populer gitu ya. Populer. Membekas di hati pembaca. Dan kalau sukses jangan sombong. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata saya, "Mak, nama penanya Golagong aja." Gol masuk. Masuk. Kita berhasil ya. Iya. Itu Allah, gong itu menggema. Menggema gitu, Jadi Masya Allah. kesuksesan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, orang tua ridho tuh, "Ini pakai aja tuh, pakai." Dan akhirnya Allah ijabah dan restu orang tua pun menyertai. Ya. Akhirnya Bapak sekarang sukses di Alhamdulillah. dunia literasi ya Pak, Amin, sebagai iya. pecinta buku sejati. Amin. Banyak juga hasil karya Bapak yang sudah Bapak tulis. Tadi saya mendengar 130 Ya. buku yang sudah Bapak tulis ya Pak. Apa salah satu yang favoritnya mungkin Pak dari 130 buku itu yang paling berkesan yang Bapak tulis? Tentu Balada Siroy. Balada Siroy itu ya dia ditulisnya 6 tahun saya riset. Bayangin tuh 6 tahun. 6 tahun. Ya, itu dari 81 sampai kuliah tuh tahun 87. Ditulisnya juga 6 tahun. Ditulisnya juga 6 tahun. 98 sampai 2004. Betul. Bener ya, 98. Iya, 9 tahun. 88. Sorry. 88 sampai 94. 88 sampai 94. Oke, Iya, 6 tahun disinetronkan- proses. Disinetronkan tahun 2002 di Malaysia malah. Wah, keren Dibuat sekali. sinetron. Oh, bukan Balada film Siroy. bioskop ya, Pak? Film bioskopnya kemarin Abijar. Oh, Abizar sama Febri. Febri. Febi, ya. Febri Restanti. Kayak gitu. Bu Karin ngomong-ngomong juga, Bapak Kak Golagong ini tuh udah pernah sering malah ya keliling dunia. Oh, keliling dunia. Jauh keliling dunia tuh. Nggak sering, jangan sering. Oh, jangan Sudah sering. mengunjungi beberapa negara. Sudah mengunjungi beberapa Ya. negara. Jalan-jalan, Pak. Lari-lari juga. Oh, lari-lari. Naik Capek sepeda dong, Pak. juga. Naik sepeda juga. Jadi Naik gini, sepeda juga. kalau kita jalan kaki tuh Iya. dari rumah ke sekolah, Betul. rumah ke sekolah. Kalau diluruskan itu bisa sampai ke negara. Nah, saya bilang ke Iya, bapak, betul Pak, sekali. daripada saya jalan dari rumah ke Bandung, balik lagi. Iya. Mendingan dari Bandung mau pulang itu terusin ke Semarang. Oh iya. Semarang rumah kan jauh tuh. Betul. Terusin apa ke Bali? Bali Serang jauh tuh. Pak, Iya. boleh saya terusin ke Kupang? Terus. Terus akhirnya jadi banyak beberapa awalnya kota dulu ya Pak di dalam Indonesia berarti Desa, ya. kota, negara. Kayak desa, kota, pulau ya. Iya. Negara. Iya kan? Sebelumnya itu pernah termimpikan gitu nggak sih Pak di benak Bapak bisa mengunjungi 21 negara ya? Oh iya, Iya, kemimpian. 21 negara. Karena memang itu afirmasi kan ya. Itu Afirmasi. Jadi gini,
kamu tuh membayangin kan pengen jadi pilot. Kenapa kamu pengen jadi pilot? Pengen gratis naik pesawat. Udah baca buku. Ada dulu kamu cari deh bukunya Around the World in 80 Days. Around the 80 World. hari mengelilingi dunia. Yang nulis kalau bahasa Indonesia dibacanya Jules Verne. Kalau bahasa Penulisnya. Jules Verne ya bahasa ininya ya. Bahasa Bahasa Inggris. bahasa Eropa lah Bahasa ya. Eropanya. Bahasa Cilimusnya Jules Verne. Sebenarnya. Gitu. Bapak Iya. kira-kira tuh apa aja sih negara yang udah pernah Bapak kunjungin tuh? Coba ya. Ada Satu Di spill. ya Spill. spill Yes, dong. dekat lah, yang dekat-dekat Iya. apa Cilimus apa Singapura, Singapura. Malaysia, Malaysia. Thailand, Laos, Kamboja, Bhutan, Baik. Nepal, Wow. Taiwan, Cina pernah. Cina pernah, Nah, Cina, terus Jepang, Jepang. Jerman, Jerman, Kairo, Mesir ya, Mesir, Pakistan, Qatar, Abu Dhabi, UEA, terus mana lagi ya? Ada nggak 21 tuh? Belum belum nyampe. nyampe. Nah. Tapi kayaknya udah sering banget nih. Nah, iya. Jadi masih pengen nanti mudah-mudahan istri sama saya diberi kesehatan. Amin. Saya pengen banget ke Afrika. Oh ya. Wah. Keliling dunia itu kan Bapak sebagai duta baca Indonesia ya Pak. Apakah ini termasuk salah satu program? Biasanya kalau programnya duta-duta di gitu Indonesia, tuh ada di program-programnya Indonesia. gitu Pak. Oh, ini program istri. Oh program Ya, istri. karena kan dulu saya janji mas kawinnya keliling dunia. Oh ya. Gitu. Jadi ini program istri yang belum terwujud. Tapi sudah terwujud ya sekarang Pak ya. Baru 11 negara. Baru 11 negara. Sun yang terdekat kira-kira mau kemana nih negara yang dikunjungi? Sebelum itu ngobrol-ngobrol sih ya, mudah-mudahan sehat. Pengennya mah ke Turki, naik mobil, nyewa mobil di sana. Di Terus Turki ya. sampai terus ke Eropa. Nah, nggak tahu nih, kita lihat rezekinya ya. Amin. Semoga Allah kasih rezeki mudahkan Sama istri semuanya. juga melaksanakan itu. Iya, oke. Terus yang apa ya yang menarik juga Bapak tadi menyebutkan slogan atau apa yang membaca itu Ya, obat, membaca menulis itu katakanlah hebat slogan gitu. ya. Baca itu sehat, menulis itu hebat. Iya. Itu, slogan itu muncul bercermin ke diri saya. Betul. Oh, saya ini kenapa tidak pernah menyebar hoax? Kalau ada orang ngirim berita meme, saya cari linknya, Iya. saya cross check dulu. Oh, itu lah namanya membaca itu sehat. Membaca itu sehat Jadi saya nggak betul. langsung reaktif, wah terbawa-bawa. Lalu menulis itu hebat, ya ini saya dari membaca jadi menulis itu. Keren. Iya. Pasti kamu juga nanti begitu. Iya. Amin. Alia sendiri gimana nih kalau dengar berita hoax gitu masih suka terbawa-bawa nggak? Misalnya ada berita yang beredar terus langsung Alia percaya atau sudah menerapkan tuh kayak dicari dulu nih sumber yang pastinya seperti apa gitu. Nggak gampang percaya sih Bu. Nggak gampang Pasti. percaya. Ya, mending kita tuh cari tahu aja dulu. Karena kalau misalnya kita udah tahu nggak nih ada berita ini tapi ternyata hoax kan yang malunya kita sendiri. Iya, Jadi mending kita betul. cari-cari. Jadi gini Alia, kalau kita membaca satu berita membuat kita marah, itu hoax. Oke. Kalau kita membaca berita yang membuat satu golongan tersudut, Ya. itu hoax. Itu hoax juga. Kalau Dua- kamu dua- membaca berita yang membuat kamu benci pada satu orang atau satu golongan, itu hoax. Hoax juga. Makanya puisi esai tadi, supaya tidak hoax, ada beritanya. Iya, harus dicari sumber jelasnya ya Pak ya. Iya. Ada linknya, ada URL-nya juga, Iya. betul. Dibuktikan URL-nya. Kalau misalnya tiba-tiba cilimuspengkolan.com misalnya. Iya. Nah, itu ada nggak tuh ininya orang-orangnya? Iya. Kalau nggak ada tuh hoax. Betul. Kan aneh-aneh biasanya yang hoax Iya. ya. Munculnya ya Wadul.com. Betul, Pasti wadul.com. hoax pasti. Iya. Nah, itu yang Bapak sebutkan membaca itu sehat, menulis juga sehat ya, Pak ya. Hebat, hebat. Hebat ya, Hebat. menulis itu hebat. Nah, dari terlihatlah sekarang ya Pak bagaimana Gen Z itu di sekolah SMP Negeri 1 Cilimus juga sudah ada pembiasaan jam ke-0. Jadi sebelum mereka mengikuti KBM Ya. di hari Kamis itu dibiasakan untuk membaca satu buku sebulan itu. Nah, tapi terkadang masih aja anak-anak tuh buku tuh hanya dibawa gitu, berkumpul bareng Betul, bersama betul. ya enggak ya. Alia dibaca atau dibawa doang nih? Baca dong. Nah, Baca. kalau dibaca
bikin tanggapannya. Kamu misalnya baca satu buku, Siap. perasaan kamu bagaimana? Tulis aja, honornya 100.000 di golagongkreatif.com. Oh, ada tuh, berarti udah ada fasilitasnya Pak ya Iya. di sana ya. Iya. Nah, jadi gimana ya Pak, anak-anak tuh mungkin kurang motivasi gitu. Apa yang bisa memotivasi anak-anak untuk bisa mau membaca gitu? Motivasinya, kalau dulu kan saya membaca tuh kata bapak kan, kalau kamu baca buku, kamu nanti lupa tangan kamu satu. Nah, itu kan motivasi saya tuh. Nah, sekarang Alia baca buku, apa motivasinya? Harus ditanyakan ke diri sendiri. Bukan karena takut sama guru, bukan karena ini disuruh guru baca supaya nilainya bagus. Jangan. Ya, itu. Iya, Harus itu. tahu motivasinya apa, tujuannya apa. Dari beberapa sekolah yang udah Bapak kunjungi di Kuningan, udah berapa sekolah yang Bapak kunjungi nih? Kalau yang duta baca masuk sekolah itu baru pertama ini Kuningan. Baru pertama ini Kuningan SMP Negeri 1 Cilimus Iya. berarti Pak. Masya Allah, makasih banyak. Sama-sama. Makanya Oktober kalau nggak jadi bukunya, orang mau kali deh. Iya, tuh Alia tuh Oktober sudah jadi bukunya siap, Mas Launching ya. Oke, mungkin Alia ada penasaran apa nih ke Kanggong? Ya. Alia tuh banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain ke Kak Golagong ini. Yang pertama tuh, bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula perjalanan Bapak hingga menjadi penulis dan penggiat literasi? Ya. Jadi waktu saya bekerja sebagai wartawan Ya. di Kompas Gramedia, itu ada namanya Majalah Hai. Iya. Terus ada tabloid Warta Pramuka. Nah, saya melihat di kota saya dulu ya, di Banten. Nah, di Banten itu waktu saya SMA belajar menulis itu nggak ada yang ngajarin. Iya. Itu jadi waktu saya SMA, saya berdoa sama Allah, ya Allah sukseskan aku jadi penulis, nanti akan aku mudahkan anak-anak muda di Banten, kalau perlu di Indonesia, kalau nggak salah sih akan aku mudahkan anak-anak di Banten dan Kuningan kalau nggak salah, Dan Kuningan. baru Indonesia. Nah, sehingga kan datang ke sini ke Kuningan. Nah, jadi saya ajarin tuh ke orang-orang. Kenapa ke Kuningan? Karena saya waktu kuliah di Unpad sering ke Kuningan. Oh, kenapa tuh, ada kegiatan apa Pak ke Kata Kuningan? aya etalah gitu-gitunya. Itulah gitu-gitu. Gitu. Aya sebenarnya aya peuyeum, Peyem, aya Telaga Remis, Telaga Remis, ada kuda, ada kuda. ada Cipari yang arkeologi itu. Oh iya, Itu sih arkeologi. sebetulnya yang membuat saya sering ke sini. Oke, Cibulan masuk gak Pak? Nya ikan dewa, iya ikan dewa ya. ikan dewa. Tetap ya motivasinya untuk Linggarjati. membaca. Oh, Linggarjati. Jati. Jadi saya Perundingan. penasaran tuh, ya, kenapa kok ada perundingan di Linggarjati? Sedangkan Kuningan itu posisinya ada di dalam. Iya. Ada lagi nih Pak, menurut Bapak apakah sastra masih keren di mata Gen Z nih? Wih, Kira-kira Pak. masih ya pasti. Jadi gini, Gen Z itu nggak sadar bahwa dia sebetulnya itu sedang berproses dengan sastra. Sok gerak, lamun manehna anak Gen Z itu bikin status, ya kan? Iya, Iya. bener banget. Curhat. Fajar Setmo tuh idola Gen Z tuh. Iya, Ya? Fajar Saidman. Kata-kata mutiaranya ya. Iya. Itu tuh sastra itu. Nah, dari situ hanya Alia dilengkapi setelah menulis quote-quote-nya, lalu kamu mulai baca. Siapa yang bikin quote, terus baca bukunya, novelnya. Jadi di Indonesia ini Alia, anak-anak Gen Z itu kurang berimajinasi, Sekali. kurang baca buku sastra. Betul. Nah, kenapa harus baca buku sastra? Karena negara-negara besar seperti Amerika, Eropa dibangun tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi imajinasi. Kenapa ada menara Eiffel? Iya. Selain di situ untuk apa tower apa namanya radio atau apa ya? Iya. Tapi itu arsitek kerangkanya itu imajinasi. Nah, ngomong-ngomong tentang imajinasi ini, kayak misalnya bagi diri saya pribadi gitu ya Pak, untuk berimajinasi tuh masih belum bisa gitu. Apakah kita bisa berimajinasi itu adalah anugerah? Apa itu bisa diasah dan dipelajari gitu? Teteh pasti ketika Teteh kuliah ngebayangin atas juga si Jungkook ke Indonesia gitu. Nah, kan pengen punya cowok kayak suka ngebayangin kayak Nabi Yusuf misalnya. Yeah. Itu udah imajinasi. Sakasep naon sih Nabi Yusuf misalnya sampai dilecehkan sama perempuan. Yeah. Nah, itu kan udah imajinasi tuh. Nah, hanya imajinasinya baru sebatas melamun. Tidak dipakai ilmu. Makanya di Kuningan dulu pernah banyak tuh yang kesurupan karena banyak yang ngelamun. Ya. Karena terlalu jauh berimajinasinya ya Pak ya. Oh, soalnya tentang ngalamu soal bila kayak ngalaman. Di Indonesia di data
banyak nu ngalamun karena imajinasinya tidak pakai ilmu. Oh gitu. Hayang bunghar datang ke di gegelan ku ikan dewa gitu kan. Hayang bunghar nyembah beringin. Karena nyembah beringin eta mah urusan Tuhan dosa, tapi cara maca buku. Betul. Aya buku dibakar Diseduh, Pak. diseduh. Diseduh. Diminum katanya. Katanya kalau pas mau ulangan biar gampang udah dibakar aja bukunya, diseduh katanya gitu. Saya juga dulu pernah ngelakuin itu. Kornet Iya. Kornet itu direbus sama saya. Terus diapain? Direbus, dibuka kalengnya, campur nasi goreng, dimakan. Dibaca buku. Sambil baca buku. Gitu, Itu Pak. betul. Baca buku. Rumusnya itu bukan bukunya yang dibakar ya, bukan. Jangan. Tapi teman membaca bukunya itu loh yang bisa memotivasi kita buat semangat buat membaca buku gitu ya, Pak. Jadi Mungkin ya. resepnya tadi nggak bakar air putih, dibakar, direbus, campur kopi. Nah, baru setelah itu minum kopi, baca buku. Baca buku, betul. Jadi jangan langsung ngalamun ya, Pak ya. Sama yang kedua nih, Pak. Kiat-kiat apa saja sih untuk anak Gen Z supaya bisa menjadi penulis terkenal seperti Bapak? Ya, Genji itu sudah disediakan tuh platform-platform digital. Ada Wattpad. Saya pernah tuh Bu ngobrol di satu lobby production house. Ada cewek, ada saya ngobrol. Iya. Bapak mau ngapain ke sini? Kata si cewek. Saya mau memfilmkan novel saya. Saya tanya ke dia, kamu mau ngapain? Mau menovelkan film saya. Tuh. Oh, Dia Genji. Kamu siapa filmnya? Dear Nathan. Tahu kan Dear Dear Nathan? Nathan. Tahu Dia di Wattpad. yang Jeffrey Nicole yang mainnya Iya, Jeffrey sama Nicole. Lupa saya Catherine ceweknya. Federman. Susah Catherine, ngomongnya. ya. Lidah Silimus apa Ya. apa dulu. Catherine ya. Iya. Iya itu. Jadi Genji peluangnya terbuka. Peluangnya mau bikin media online, mau bikin online shop, ya platform-platform gitu. Jadi Genji literasi digital itu nggak apa-apa, asal handphone itu jadi alat produksi, bukan alat pembunuh. Kan Genji ke bawah-bawah tuh netizen ya, Iya. jempolnya itu, Betul. ya tuh jempol. Jempolnya jahat katanya gitu ya, Pak. Malaikat rakib hati tuh, aduh jempolnya gawat ya. Oh panas gitu. Gitu Iya. ya. Jadi Genji itu sekarang beruntung lahir di era yang serba mudah. Berarti bisa juga dikatakan kalau apa ya, gawai ini sebagai jendela dunia bagi Ya, Gen Z mungkin Pak bagi gitu. yang menganggap itu adalah ilmu pengetahuan. Karena handphone itu dibuat oleh orang yang suka membaca. Betul. Coba bikin coding, bikin gimana coba. Dunia dipindahkan ke satu planet. Ya ke kotak. Gitu. Nah, kalau misalnya handphone ini dibuat sama orang yang apa ya, hobinya membaca, jadi mereka itu bagaimana caranya memindahkan dunia agar bisa digenggam gitu. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri Iya. dimindahkan ke rumah tuh, rumah dunia. Nanti nambahin ya. Iya. Anak-anak seperti Alia, Genji itu hidup di ilusi. Ilusi. Karena coba deh, misalnya kamu posting di belakangnya Eiffel. Iya. Saya baru dari Prancis. Padahal itu aplikasi, Iya. nggak kemana-mana. Bisa Ya kan? diganti background ya, Pak ya. Iya. Betul. Background. Nah itu, saya dengan istri dengan teman-teman relawan sebelum era digital tahun 98 itu melihat lingkungan tadi tidak seberuntung saya bisa kemana-mana, saya pindahkan tuh dunia ke rumah. Iya. Nah supaya mereka tahu apa itu Mekah, apa itu Jerman, Banjarmasin, apa itu Papua lewat buku. Nah istri biasanya yang bercerita, mendongeng istri. Kalau saya kan pulang pergi Jakarta cari uang lah ya, cari nafkah untuk keluarga. Nah setelah itu mereka sekarang usia rumah dunia itu tempat belajarnya perpustakaan yang istri dan saya kelola itu mulai masuk sekarang membawa mereka melihat dunia. Iya, membawa mereka melihat dunia gitu. Langsung, jadi udah ada yang ke Eropa. Iya. Memindahkan dunia ke rumah. Apa itu terbuka untuk umum atau bagaimana Ya, Pak di terbuka sana? untuk umum. Siapapun boleh ke sana. Yang penting tuh kita memang waktu itu tidak menerima yang mohon maaf yang tidak sekolah. Iya. Karena memang kami nggak kompeten ke sana. Tapi kalau baru lulus misalnya dia mau belajar ke rumah dunia, nggak apa-apa. Justru dia nanti jadi relawannya, ngajarin anak-anak kampung gitu. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya jadi rumah singgah kami nggak siap.
Jadi itu mah urusan dinas sosial ya. Iya. Terus aku pernah juga dengar ya Pak dari baca entah nonton gitu, katanya kalau kita punya mimpi tuh harus dituliskan gitu. Oh iya. Nah, apakah betul itu Pak? Betul, Kayak nanti betul. suatu saat tuh ketika itu sudah tercapai, kamu bakal merasa senang atau gimana Ya. gitu? Kalau anak Genji apa? Resolusi ya? Iya. Tiap tahunnya Resolusi ya. resolusi tuh tulis. Saya kan yang masih belum nih keliling dunia full ya, belum. Nah, saya sama istri tuh sering tuh resolusi mah tahun ke anak-anak, tahun depan apa yang belum papa kasih gitu, atau kamu pengen apa. Nah itu penting. Saya biasanya kalau misalnya malam sama istri pagi-pagi tuh lagi makan, mah tadi malam papa ngelindur ya. Jadi kalau saya ngelindur tuh, mama tolong catat nih ngelindurnya nih. Oh gitu. Iya, itu juga bagian dari cita-cita. Nanti pagi-pagi apa tuh mah ngelindurnya? Ini Pak mau bikin novel ini misal. Udah ada tuh. Nah itu yang terjadi di rumah. Jadi penting menuliskan keinginan-keinginan kita. Oke. Kalau belum terwujud, jangan patah semangat. Betul. Terus Lanjutkan mencoba. lagi. Iya terus aja coba. Terus aja coba. Ada. Apa Rumah Dunia ini termasuk dari tulisan yang dari Ngalindur itu Pak? Iya. Itu ngalindurnya dari tahun 81 waktu SMA. kelas Wah, satu. keren ya. Iya dari Belum 81. lahir. Belum lahir. Belum lahir juga? Belum Belum juga. Belum Belum lahir. Tulisannya berarti. Aduh. Itu kan cuman angka Angka, Pak. Iya, angka. betul. Hanyalah angka gitu. Ya. Gitu. Alia apalagi yang Alia tuliskan misalnya apalagi? mimpi resolusi Alia deh. Udah dituliskan belum di tahun 2025 ini? Alia tuh kan masih sering gimana ya? Pengen ngejar mimpi kayak bapak, kayak anak-anak bapak, tapi kadang suka aja ada rasa malas dikit, suka rebahan gitu. Overthinking. Iya, overthinking. Saya juga masih overthinking mas sampai sekarang juga Sama ya Pak. Karin ya. Kira-kira gimana nih solusinya, Pak? Satu syarat dari mimpi untuk terwujud itu apa? Satu, bangun. Bangun Bener, ya. bener. Kalau bermimpi aja nggak Iya. kapan Iya, terwujudnya ya? Nah kalau belum terwujud aja berarti kamu belum bangun. Iya, bangun tidur apa bangunnya gimana Pak maksudnya Pak nih? Langsung bergegas. Iya, jadi kita kadang-kadang nih merasa sudah bergerak kegiatan, tapi sebenarnya kita belum bangun dari tidur. Kita masih bermimpi aja. Karena untuk mewujudkan mimpi itu harus ada ilmunya. Gitu. iya. Kamu mau mimpi kamu apa? Mimpi Alia tuh pengen jadi jurnalis juga sama jadi pengen jadi pramugari sih. Pengen jadi orang sukses aja orang deh sukses. intinya. Orang yang Ada ilmunya, sukses. kan? Iya, Iya. betul. Tadi kan pengen jadi pramugari, kan harus ada ilmunya tuh. Dari sekarang harus belajar catwalk, Iya, harus benar belajar bahasa, terutama kan. Iya, Nah, betul. terus itu ilmunya. Kalau setiap hari misalnya, saya mau jadi pramugari, terus saya diomongkan, tapi tidak Dibarengi dengan ilmu. dengan ilmu. Nah, maka untuk jadi pramugari atau jurnalis, ya harus satu penampilan harus kudu mandi tahan Kudu 1 mandi. kali, kudu luluran, caranya. Kudu merawat tubuh. Betul Merawat itu. tubuh. Terus merawat tubuh itu dengan cara apa? Jogging. Jogging. Jogging itu salah satu terapi alam yang paling bagus. Daripada ke salon, mendingan jogging. Bener banget, Pak. Joggingnya jangan Sabtu siang. Panas. Kosong karena. Nah, untuk subuh-subuh nanti ke hutan. Di Iya. sini banyak tuh. Di depan RS Jantung tuh ada hutan kota. Terus Iya, di mana di- lagi banyak di sini. Masih banyak yang rindang-rindang pohonnya gitu. Segar alami. Apa menghirup udara, belajar vokal supaya artikulasi. Karena untuk jadi pramugari atau jadi orang sukses wartawan, bicara harus jelas artikulasi. Benar sekali, Bapak. Dan itu tadi baca buku wawasan. Iya. Tadi juga saya sempat dengar di waktu Bapak lagi ngisi materi di lapang tuh kayak kamu harus ketika ingin mencapai cita-cita harus membaca, berolahraga Iya. dan apa Dan itu Pak yang 3 mendengarkan golden ticket dongeng. yang Bapak. Bedtime story. Iya, itu apa termasuk 3 apa tuh Pak? 3 pilar. 3 pilar. 3 pilar orang sukses. Masya Allah, keren. Itu secara pribadi Bapak kan, Iya. bukan dari orang lain gitu. Bukan. Gimana Dari hasil Bapak tadi, Iya. orang tua saya. dari 3 pilar tersebut hasil ngobrol dengan orang tua gitu. Orang tua menyuruh saya melakukan itu. Jadi Gitu. Bapak saya kepala sekolah. Iya. Jadi saya kepala sekolah. Mungkin karena saya saat itu baru diamputasi kan. Jadi Bapak tiba-tiba punya metode. Iya. Lakukan ini. Yang kemudian tadi saya tanyakan ke anak-anak, olahraga hadiahnya apa? Baca Iya. buku hadiahnya apa? Jadi ternyata semuanya dapat hadiah. Nah sekarang puncak dari hadiahnya
dia terindahnya tadi dapat istri. Istrinya juga kan nggak kaleng-kaleng tuh. Iya, Cantik Masya Allah, sekali, spek Bapak. bidadari apa, Masya Allah, Nggak ada tabarakallah. itu yang biro jodoh itu. Iya. Iya. Coba kalau saya nggak melakukan itu, kemudian saya jadi orang biasa saja, sudah cacat, ya kan, nggak dilirik sama orang, lalu ke ibu, bu yang kawin bu, gitu kan, mungkin dikawinkan lah, jangan anak iya, jangan kayak, mas, sekarang mah enggak, karena kalau anak baca buku, milih orang tanya mana nu gelis ya. Nah, kamu juga begitu nanti, orang ngedeketin kamu, karena jadi pramugari, Betul. ditanya misalnya, namamu siapa? Ikhlas. Coba bisa tuh surat Al-Ikhlas. Gitu kan. Bisa tuh surat Al-Ikhlas cenah ya Pak Bu. Tuh, ieu mah teu sacan sesuai cenah mah harus sareng sifatna, cenah heula antri gitu. Nah, jadi gitu. Jadi mewujudkan mimpi itu bangun. Bangun, Bangun itu adalah ilmu. Kan ilmu bangun itu. Iya, tapi pasti perjalanannya nggak mudah ya Pak sampai sekarang Ya. nih. Apa yang ada nggak sih yang bikin Bapak down gitu? Iya, terus kegagalan-kegagalan apa aja sih yang pernah Bapak Soalnya Gen Z sekarang kan dikit-dikit aduh mental health aku kena gitu. Iya. galau, Bu? Jadi gini. Orang tuamu dan orang tua saya beda zaman. Betul. Orang tua kamu itu, Mak, mau gini, suka bapak ya kanggungnya ke ya cenah teh ngobrol besar cenah Tokopedia tanya. Diskon lagi, Diskon. angka kembar katanya Katanya. gitu, angka kembar. Nah, jadi si anak itu kemudian jadilah yang sering oleh orang-orang pintar disebutnya sandwich generation. Sandwich generation. Gitu masalah-masalah orang tuanya dibebankan. Ada yang strawberry generation, ada YOLO kenal nggak? YOLO. You only You only one, you only live one. Kamu hanya hidup satu kali, itu untuk kaum hedon. Kamu hidup hanya untuk yang kamu pilih. Muncul generasi Yono, you only need one. Generasi saya dididik keras dan lingkungan juga keras. Keras. Sekarang mah lingkungan itu semuanya ada di kamar. Iya. Iya, benar sekali. Coba keluar sepi. Kalau zaman saya keluar ngelirik sesuatu, udah ada misalnya mohon maaf, Iya. ngelirik cewek cakep, gue juga mau. Ya kan? Udah langsung konfrontir tuh. Iya, Datang ke bapaknya mau melamar, kayak anjing. Sekarang mah ke cewek ngerayunya lewat handphone. Iya, Nah, jadi betul. itu yang membuat mereka disebut Sandwich generation. generation atau strawberry kelihatan indah tapi cepet terem. Kalau kami itu disebutnya generasi jaguar, Jaguar. Aku termasuk ke Harimau. jaguar nggak? generasi harimau. Gitu, generasi harimau. Dari namanya aja juga udah beda ya Pak ya. Beda banget ya. Jadi nanti pulang ke rumah, Pak, kita naikin yuk, jangan generasi sandwich. Aku tempak sama bapak, sama emak. Disuruh nyapu si rumahku, bisa tuh maku, nyapu, megang cangkul, minta diajarin. Sekarang mah kan kayak malah lebih ke apa ya Pak? Ke Tutorial, percayaan semua ke YouTube tutorial. Iya betul. Atau enggak, aduh orang tua aku strict banget nih gitu, strict parents gitu. Iya, dimarahin gurunya dipolototan. Gini. Iya, Ayla kayak gitu nggak? Nggak ada, Ayla, enggak. jangan ya. Saya mau mengutip dua tokoh, satu tokoh penjahat, gangster, satu tokoh filsuf. Filsuf. Jadi kalau kata filsuf Socrates itu, ini sekarang udah mulai menyebar nih, orang-orang udah pada tahu tapi tidak melakukan. Kalau kamu ingin jadi orang hebat, Iya. kamu tiap hari harus membicarakan ide. Jangan membicarakan yang nggak penting, peristiwa-peristiwa. Oh, kemarin orang kakara papendak jeung saya kemarin baru lihat Mas. Nah itu disebutnya orang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau bikin kegiatan nih, besok kita bikin festival Korean Affair misalnya. Bikin K-pop premium, festival literasi Kuningan. Nah, kalau tiap hari kita berpikir seperti itu, yang paling parah itu ngegibah. Ya, aduh. Tiap hari ngebicarain orang. Itu yang ngomong filsuf tuh, namanya Socrates. Nah, Socrates. yang kedua tokoh gangster, namanya Al Capone, gangster di Amerika. Jadi kalau sampai ada ya gini, si nama Alia. si Alia itu namanya cunihin gitu. Nah, berarti kamu tuh diperhitungkan.
Alia nggak tahu Cunihin nih kayaknya Pak. Ini apa sih? Maksudnya nggak tahu? Nggak tahu ya, Alia tahu nggak Cunihin? Cunihin tuh jahil ya? Iya, Oh, jahil. jahil. Ya, apa sih suka ngurusin batur? Nah, untuk Cunihin bahasa- teh apa? bahasa Bener apa nggak? sebutannya? Suka ngurusin batur? Toxic ya? Toxic. Toxic ya? Toxic. Toxic. Tahu kan toxic ya? Udah mempengaruhi yang kurang baik gitu. Iya, kurang baik. Nah, jadi kata si tokoh gangster, kalau kamu selalu dibicarain orang gitu ya, Iya. mau kamu tuh penting. Kalau kamu ditakuti sama orang, jangan deket sama dia mah gini. Bahwa kamu tuh kuat. Iya. Ya, jadi dua hal itu yang saya dulu di buku Godfather, Socrates ya tokoh filsuf di mitologi di Yunani ya. Itu harus baca ya kalau mau jadi pramugari dan jurnalis ya kayak Najwa Shihab ya. Iya, betul. Kamu berteman sama dia di mana? Di sosial media. Udah follow. Udah. Oh, banyak nanya tuh dia, banyak nanya. Ntar kamu pasti di suatu saat akan Di notice. Iya. Iya, atau minim kalau di truk lihat tulisan Najwa Shihab gitu. Iya. Di foto, di tag Najwa Shihabnya iya. gitu. Kata saat budak teh kuningan can. Kuningan. Panggil kan dia kan narasi TV. Oh Iya, amin. amin. Ya Amin. Allah. Citanya Kak Najwa, aku pengen seperti kamu. Bagaimana cara belajarnya? Laparin pertanyaan aja. Baik, Bapak. Nah, buat Genji ya atau Gen Alpha, jadilah jalan setapak Jalan setapak. yang membawa orang ke mata air. Itu Keren Masya sekali Allah. ya. ya. Ya, betul kayak gitu ya. Jadi jadi orang yang membuat jalan setapak menuju ke mata air. Kalau misalnya kalian punya mimpi, bangun dan segeralah mewujudkan mimpi tersebut ya Pak ya. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena membaca itu sehat, menulis itu Betul. hebat. Gonggong ya, asli nama tapi menghasilkan karya yang indah dan bisa dinikmati Betul dan sekali. bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Itu mungkin closing statement Arya ada nggak Arya sebagai generasi Z nih? Closing ya. Alia sih pengennya lebih dimajukan lagi membacanya, terus juga jangan malas-malasan, jangan rebahan mulu nih. Alia juga sama kayak gitu, tapi Alia pengen ngebajuin lagi rasa malas Alia, dibuang jauh-jauh, pengen terinspirasi dari Bapak ini. Jadi Amin. pengen Amin. jadi orang sukses. Belajar bareng-bareng ya untuk melawan rasa malas, intinya kayak gitu ya. Ya, benar Makasih sekali. banyak Bapak udah hadir di Ya. Geliat Necis Bisa Podcast. Mungkin jangan lupa Pak untuk subscribe, like, comment, and share. Boleh Ya. nggak Pak minta statement Oke. kayak gitu? Oke, makasih untuk momennya hari ini Bapak. Jangan lupa untuk Subscribe, komen, dan like. Oke, dadah. Dadah. Sehat selalu Bapak.